Satu perikop, satu hari. 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi, bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini kembali lagi Paulus membahas mengenai peraturan dalam pertemuan jemaat. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Paulus tentang hal ini. Yang pertama, dalam ibadah, masing-masing orang memberi sesuai dengan karunia-Nya. Itu dalam ayat yang ke-26. Ada kata tiap-tiap orang. Bukan kepada sebagian orang atau sebagian besar orang, tetapi kepada tiap-tiap orang. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan tiap-tiap orang di sini? Tiap-tiap orang yang dimaksudkan di sini menunjuk kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan kepada semua orang di dunia ini, tapi menunjuk kepada tiap-tiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Paulus katakan setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, masing-masing memberikan dirinya dengan karunia yang ia telah miliki untuk melayani Tuhan. Saudaraku, kita hidup di dunia yang penuh egois, dan celakanya sikap egois ini terbawa di dalam gereja. Mungkin kita pernah mendengar orang berkata, saya tidak mau ke gereja lagi karena saya tidak mendapatkan apa-apa kalau saya ke gereja. Ini tentu pemikiran yang keliru. Kita datang ke gereja bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi memberikan atau membagikan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk melayani Tuhan. Ada kata tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, bukan mendapatkan sesuatu. Konsep untuk memberi ini memang kadang menjadi sulit karena kita sudah terbiasa dengan mendapatkan, menerima. Prinsip dalam kekristenan bukan mendapatkan, tetapi memberikan. Kalau kita melihat lebih luas,
Bukankah Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi memberikan, yaitu keselamatan bagi manusia. Dan konsep memberi ini pun diajarkan di dalam Alkitab. Saudaraku, yang kedua yang Paulus sampaikan di dalam bagian firman Tuhan ini, tujuan penggunaan karunia itu adalah untuk membangun. Dan ini saya sudah sampaikan pada perikop sebelumnya, bahwa Tuhan memberikan kita karunia bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk membangun tubuh Kristus. Selanjutnya yang ketiga yang Paulus sampaikan di dalam perikop ini, dalam penggunaan karunia harus ada keteraturan. Dalam perikop ini Paulus lebih menekankan tentang penggunaan bahasa roh. Paulus sesungguhnya tidak anti dengan bahasa roh, tetapi ia memberikan pemahaman bagaimana penggunaan dari bahasa roh itu. Ada pedoman yang diajarkan oleh Alkitab tentang hal ini. Bahasa roh harus digunakan secara teratur, supaya ibadah itu bisa berjalan dengan teratur. Saudaraku, ada beberapa peraturan yang disampaikan oleh Paulus dalam perikop ini. Yang pertama, penggunaan bahasa roh itu sebanyak-banyaknya 2 atau 3 orang. Kemudian yang kedua persyaratannya, selain jumlah orang dibatasi, waktu penggunaannya pun diatur. Seorang demi seorang, tidak boleh berbarengan. Pertanyaannya, mengapa tidak boleh berbarengan? Karena jika digunakan secara berbarengan, akan menimbulkan ketidakjelasan dan kekacauan. Jadi setiap orang harus menunggu gilirannya. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu, budaya antri adalah sesuatu yang rohani. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus, ia pasti bisa antri. Kira-kira seperti itu. Yang ketiga, peraturannya harus ada penafsirnya. Dalam ibadah bersama, bahasa roh yang tidak disertai dengan penafsiran tidak akan membawa kebaikan bagi orang lain. Orang lain tidak akan dibangun. Itu dikatakan dalam pasal 14 ayat 6 sampai yang ke-12. Karena jika digunakan dan tidak ada yang menafsirkannya, maka itu tidak ada manfaatnya bagi orang lain. Bukan hanya tidak bermanfaat, tetapi juga bisa menjadi batu sandungan bagi orang yang belum percaya yang hadir dalam ibadah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan Roh Kudus tidak meniadakan keteraturan dan pengendalian diri. Batasan-batasan tetap diperhatikan. Kebaikan orang lain mendapat perhatian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita berpikir, ini kan persoalan terjadi di jemaat Korintus. Kita tidak berbahasa roh, berarti tidak ada hubungan firman Tuhan ini dengan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengatakan bahwa tidak ada hubungan, sesungguhnya firman Tuhan ini masih relevan bagi kita saat ini. Ada prinsip-prinsip yang kita dapatkan dari bagian firman Tuhan ini. Kalau kita datang ke gereja dan cuek dengan orang lain, tidak memperhatikan keberadaan orang lain, dan kita tidak menggunakan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kepentingan orang lain, sebenarnya kita sama seperti jemaat di Korintus. Atau jika kita melayani dan motivasi kita bukan untuk membangun orang lain, maka kita juga telah melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan, menggunakan karunia kita untuk melayani Tuhan. Mari kita menggunakannya untuk membangun orang lain. Harus digunakan secara teratur dan harus dalam pengendalian diri. Ini disampaikan oleh firman Tuhan untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.